Shalom Coolers, apa kabar ya hari ini? Aku harap kalian semua sehat-sehat ya. Gak kerasa udah hampir 3 bulan kita beraktivitas dari rumah. Tapi aku yakin penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi ini. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Friday Service minggu ini yang bertemakan The Essentiality of the Bible yang akan dibawakan oleh Sir Johan. Aku menghimbau Coolers untuk mempersiapkan Alkitab, catatan, dan juga alat tulis untuk mencatat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat beribadah. God bless you. Firman
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, puji nama Tuhan. Sekarang kita berjumpa kembali dan saat ini saya akan membawakan satu firman dengan tema yang diberikan kepada saya mengenai essentiality of the Bible. Nah, kita percaya sekali bahwa Alkitab adalah pedoman hidup orang percaya. Namun demikian, ternyata begitu banyak pandangan mengenai Alkitab yang ada. Nah, karena itu kita akan membahas tema hari ini, essentiality of the Bible. Sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih atas kesempatan saat ini.
kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai essentiality of the Bible. Buat kami mengerti ya Tuhan, bahwa Alkitab ini sangat penting bagi kami, khususnya kami orang percaya, yang akan menuntun kami kepada keselamatan yang kekal, kepada kehidupan yang benar, kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat belajar ini dengan sungguh-sungguh dan terutama dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Baik, kita akan langsung buka ayat di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, demikian firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, kita akan melakukan eksposisi mengenai ayat ini sehingga kita mengerti essentiality of the Bible itu seperti apa. Oke, yang pertama sebelum kita membahas mengapa Alkitab itu begitu penting, maka kita harus mengerti ternyata ada presaposisi tentang Alkitab yang beredar itu cukup banyak. Setidaknya ada 4 presaposisi. Nah, presaposisi itu apa? Presaposisi adalah titik awal atau komitmen dasar atau komitmen mutlak seseorang sebelum mereka berteori atau sebelum mereka menyatakan suatu pendapat. Jadi kalau orang mengeluarkan satu pendapat, itu lahir dari satu presaposisi yang dianut. Oke, langsung saja ada 4 presaposisi tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab berisi firman Allah. Nah, ini pandangan yang pertama atau presaposisi yang pertama. Alkitab berisi firman Allah. Nah, tentu kita tidak mempercayai ini karena presaposisi ini mengatakan di dalam Alkitab itu ada yang firman Allah, ada yang bukan. Sehingga mereka akan menolak sebagian ayat, menerima ayat yang lain. Nah, contoh dari kaum atau golongan yang menganut presaposisi ini adalah teolog liberal. Teolog liberal, kalau dikatakan apa Alkitab itu sepenuhnya firman Allah, maka mereka akan menolak. Mereka akan mengatakan, iya Alkitab itu berisi firman Allah, tapi bukan sepenuhnya. Contoh-contoh yang mereka tolak itu biasanya yang sifatnya supranatural, seperti kelahiran Yesus atas anak darah Maria, mereka nggak percaya itu. Mujizat-mujizat yang Tuhan buat, mereka nggak percaya itu. Itu presaposisi yang pertama. Terus kita lanjut presaposisi yang kedua, adalah Alkitab menjadi firman Allah. Nah, di sini sepertinya benar, tetapi ada kesalahan yang fatal pada presaposisi ini. Bahwa di dalam presaposisi ini dikatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, tetapi dia bisa menjadi firman Allah. Nah, siapa golongan yang menganut presaposisi ini? Adalah mereka yang disebut sebagai golongan neo-ortodoks. Neo-ortodoks ini dimulai oleh teolog Jerman namanya Karl Barth. Nah, Karl Barth ini yang menemukan atau mengajarkan mengenai presaposisi ini. Nah, tetapi sekarang apakah presaposisi ini tidak dianut? Banyak. Anda mungkin sering mendengar orang-orang Kristen yang ngomong, saat saya membaca Alkitab ini bicara sama saya, ini jadi rema. Nah, ini menjadi problem karena dia berpikir kalau Alkitab itu berbicara kepada dia, maka Alkitab itu menjadi firman Allah. Jadi ini bergantung dengan perasaan subjektif seseorang. Jadi kalau saya membaca Alkitab, terus saya baca Alkitab, terus tidak bunyi sesuatu kepada saya atau tidak menegur saya, maka saya tidak menganggap firman itu menjadi firman Allah. Alkitab itu menjadi firman Allah. Tetapi sebaliknya, ayat-ayat tertentu yang saya baca itu tiba-tiba menyentuh hati saya. Maka itu firman itu adalah firman Allah. Nah, ini presaposisi yang kedua yang juga sama sesatnya, yaitu Alkitab menjadi firman Allah. Nah, sekarang lanjut ke presaposisi yang ketiga. Presaposisi yang ketiga itu mengatakan seperti ini, Alkitab itu firman Allah, tapi masih terbuka terhadap wahyu-wahyu baru. Nah, tentu ini adalah satu kesesatan yang lainnya. Kita sering mendengar ya, banyak hamba Tuhan yang mengaku mendapatkan penglihatan, mendapatkan wahyu. Kemudian kalau kita uji wahyu atau penglihatan itu, ternyata tidak ada sama sekali dasar Alkitabnya. Sehingga dia mau mengatakan bahwa Alkitab ini firman Allah, tetapi ada firman Allah yang lain, yaitu yang didapatkan dari wahyu.
Sehingga Alkitab ini tidak final, Alkitab ini masih bisa ditambah-tambahi. Nah, pandangan yang ketiga, ini juga pandangan yang beredar sekarang ini, begitu banyak. Itu presuposisi yang ketiga. Nah, presuposisi yang keempat adalah Alkitab bukan firman Allah. Nah, ini sangat jelas. Kalau presuposisi yang keempat ini tentu saja dianut oleh orang-orang yang bukan Kristen. Sehingga mereka tidak percaya sama sekali Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana posisi kita sebagai orang percaya? Posisi kita orang percaya harus menganggap Alkitab itu adalah firman Allah sepenuhnya. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saya bacakan yang bagian A, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, nanti kita akan melakukan eksposisi terhadap bacaan kita ini. Jadi tulisan di dalam Alkitab itu semuanya diilhamkan Allah. Sehingga kita harus mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah sepenuhnya. Bukan sebagian saja, bukan ayat-ayat tertentu yang memberkati kita baru kita sampaikan itu sebagai firman Allah. Bukan lagi Alkitab kita katakan kurang sehingga perlu wahyu baru. Tidak, Alkitab sudah lengkap dan itu adalah firman Allah. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, mudah bagi kita orang percaya ya. Bagi kita orang percaya untuk menerima Alkitab itu firman Allah sepenuhnya. Mudah. Kenapa? Karena kita orang percaya itu adalah orang yang hatinya sudah ditransformasi oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang meyakinkan hati kita. Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab itu firman Allah. Sehingga kita sangat yakin dan sangat percaya bahwa Alkitab itu firman Allah sepenuhnya. Alkitab itu adalah suara Allah. Jadi Stephen J. Lawson, seorang pendeta dari Amerika mengatakan, kalau kamu mau mendengar suara Allah, maka baca Alkitab keras-keras. Nah, jadi Alkitab itu firman Allah. Alkitab adalah suara Allah. Kita percaya itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita yang meyakinkan kita, yang mentransformasi hati kita, membuat kita percaya, membuat kita mengerti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa Alkitab firman Allah, atau bagi orang-orang yang menganut 4 presuposisi yang tadi, yang tidak percaya bahwa Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah? Nah, maka saya akan memberikan beberapa argumen rasional. Ya, argumen rasional. Oke, argumen rasional yang pertama, mengapa Alkitab itu firman Allah sepenuhnya? Oke, kita baca dari ayat tadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, Alkitab ini diilhamkan Allah. Jadi seluruh tulisan yang kita baca diilhamkan Allah. Nah, tetapi terjemahan bahasa Indonesia mungkin kurang bisa pas dengan terjemahan aslinya. Kalau kita melihat di terjemahan ESV atau ISV, itu diilhamkan Allah, itu diterjemahkan sebagai dihembuskan Allah, dikeluarkan dari nafas Allah. Dan kalau Anda lihat ke dalam bahasa aslinya, ya, ke dalam bahasa Yunani, maka Anda temukan juga di sana terjemahannya adalah nafas Allah, dihembuskan Allah. Nah, jadi Alkitab yang memang ditulis oleh penulis-penulis Alkitab, yang ditulis oleh manusia, itu sebenarnya hembusan Allah, dihembuskan oleh Allah, sehingga Allah bertanggung jawab terhadap isinya, bertanggung jawab terhadap ajaran yang tertulis di sana. Jadi klaim langsung dari Alkitab itu sendiri. Jadi mengapa kita percaya Alkitab firman Allah? Karena Alkitab mengatakan demikian. Alkitab mengatakan segala tulisan itu dihembuskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah. Nah, kalau Anda mengerti Allah menghembuskan, itu setidaknya kita mengerti dari 2 peristiwa penting. Peristiwa pertama adalah peristiwa penciptaan, ya, peristiwa penciptaan manusia. Di situ dikatakan di dalam Kejadian, waktu Allah selesai membentuk manusia, maka Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia itu jadi. Jadi menghembuskan nafas, Allah ketika menghembuskan nafas, ini bicara sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, sesuatu karya yang sempurna. Karena ciptaan Allah semuanya baik. Terus peristiwa kedua di mana Allah menghembuskan adalah peristiwa sebelum Pentakosta. Waktu Tuhan Yesus kumpul dengan murid-muridnya, ya, sebelum Pentakosta, itu Tuhan Yesus menghembuskan lagi-lagi, ya, menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya sebagai simbol pencurahan Roh Kudus. Lagi-lagi ini ada sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, yang kalau Allah menghembuskan ini berarti sesuatu yang
spesial, sesuatu yang indah, sesuatu yang agung. Demikian juga ayat yang dipakai di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Segala tulisan yang dihembuskan oleh Allah. Jadi ini yang pertama, alasan yang pertama. Kenapa Alkitab itu adalah sepenuhnya firman Allah? Karena Allah sendiri yang menghembuskan nafasnya sehingga tulisan-tulisan itu terjaga walaupun tangan manusia yang menulisnya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Allah lah penulis utama Alkitab. Sementara penulis-penulis seperti Matius, Markus, Musa itu hanya penulis sekunder. Allah hanya memakai tangannya, memakai pikirannya, tetapi dalam kedaulatannya Allah telah merancangkan segala tulisan-tulisannya itu. Sehingga kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Itu alasan yang pertama. Karena klaim langsung dari Alkitab, Allah menghembuskan nafasnya sehingga tulisan-tulisan itu ada. Yang kedua, kalau orang yang bukan Kristen mungkin akan sulit menerima argumentasi yang pertama ini. Maka kita lanjut ke argumentasi yang kedua. Argumentasi kedua, mengapa Alkitab firman Allah? Karena ada kesatuan dan koherensi yang sempurna. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan melihat kesatuan pesan yang sempurna, koherensi yang sempurna. Ya. Nah, sekarang coba lihat fakta ini. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Ditulis dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 sampai 1.600 tahun. Begitu panjang 66 Alkitab itu. Terus penulisnya sedikitnya 40 penulis yang berbeda. Dari 3 benua yang berbeda dan menggunakan 3 bahasa yang berbeda. Dan kalau Anda telusuri penulis-penulis yang 40-an tadi, itu karakternya berbeda, pekerjaannya berbeda, gaya penulisannya berbeda. Alkitab itu gaya penulisannya berbeda. Ada yang naratif, ada yang puisi, ada yang perumpamaan, alegori, dan sebagainya. Tetapi kalau Anda baca di seluruh diversity itu, di seluruh keragaman yang begitu luas itu, ternyata pesannya itu ternyata menyatu. Ada koherensi pesan yang ingin Tuhan sampaikan, yaitu pesan mengenai Allah yang penuh kasih itu telah merencanakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus yang akan menebus manusia. Jadi pesan Alkitab adalah Kristus dan segala pekerjaannya. Kita akan temukan itu baik dari Kejadian sampai Wahyu. Semua bicara tentang kasih Allah, semua bicara tentang Kristus, semua bicara tentang rencana Allah yang akan menebus manusia, yang akan menyelamatkan manusia. Nah, Ravi Zacharias, seorang apologetik yang baru saja meninggal, mengatakan bahwa semua worldview termasuk kekristenan harus bisa menjawab 4 pertanyaan dasar. Pertanyaan mengenai origin, asal-usul, pertanyaan mengenai meaning, makna, terus pertanyaan mengenai morality, ya, moralitas, dan yang terakhir mengenai destiny. Ya, setelah manusia meninggal itu akan pergi kemana. Nah, semua worldview, kalau Anda tanya 4 pertanyaan dasar ini, semua akan menjawab, bisa menjawab. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kalau jawaban itu disatukan, itu terjadi koherensi tidak? Nah, Anda akan temukan hanya kekristenan, hanya Alkitab yang mengajarkan satu pesan yang koheren, mulai tentang jawaban tentang origin, jawaban tentang meaning, jawaban tentang morality, dan terakhir jawaban tentang destiny. Jadi alasan yang kedua, kalau Anda tidak percaya Alkitab, maka ujilah, maka Anda temukan kesatuan dan koherensi yang sempurna di dalam Alkitab. Kalau tahunnya aja 1600 dan kemudian banyak penulis dengan latar belakang berbeda, pasti harus ada desainernya, pasti harus ada arsiteknya yang merancang ini semua. Tidak bisa tidak, maka Allah lah yang merencanakan. Allah lah adalah autor dari Alkitab itu sendiri. Ya. Cornelius van Til, seorang teolog dari Belanda, mengatakan kalau Allah itu berdaulat atas keberadaan, atas realitas keberadaan, maka dia juga berdaulat atas realitas pengetahuan. Maka Allah yang berdaulat itu mampu memakai pengetahuan penulis untuk menulis sesuai apa yang Tuhan mau. Ini alasan yang kedua. Nah, kita masuk ke dalam alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, kenapa Alkitab firman Allah? Karena transmisi yang reliable. Kalau kita anggap Alkitab termasuk kitab-kitab yang lain sebagai naskah kuno, kita bandingkan sama buku-buku lain yang buku-buku kuno, maka kita akan menemukan bahwa hanya Alkitab yang memiliki salinan tertua. Jadi transmisinya itu sangat reliable. Temuan-temuan yang sangat tua itu Alkitab yang
yang paling dekat peristiwa antara temuan salinan tertuanya dengan kejadiannya. Alkitab yang sangat dekat. Maka tidak ada alasan untuk kita menolak itu. Reliable. Kita bandingkan Alkitab yang kita baca sekarang dengan salinan yang tertua, tidak ada beda yang signifikan, tidak ada beda. Nah, tetapi kenapa kita mudah percaya buku-buku Plato, bukunya Homer, buku tentang Alexander the Great, yang kejadiannya sama penulisan buku itu, salinan tertuanya, ratusan tahun. Kita mudah percaya itu, tetapi Alkitab kita tidak percaya. Karena mungkin Anda tidak tahu bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku, atau kita sebut sebagai buku kuno, kitab-kitab kuno yang transmisinya reliable, salinan tertuanya itu dekat dengan kejadiannya. Nah, saya akan berikan 4 alasan aja. Yang terakhir adalah akurasi sejarah. Di dalam Alkitab itu ada cerita-cerita yang bisa di cross check lagi sejarahnya. Misalkan ada tokoh-tokoh, rajanya bernama ini, terus kemudian ada gambaran geografi wilayah di sana, termasuk kejadian-kejadian, peristiwa pemberontakan, nama raja. Sangat mudah untuk ditelusur apakah Alkitab ini benar apa tidak. Karena akurasi sejarah sangat sempurna. Belum lagi bukti-bukti arkeologi yang kita bisa temukan dari sana. Nah, 4 alasan ini yang saya sampaikan ini, Anda akan menemukan tidak ada alasan lain kenapa kita harus percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Karena Alkitab memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kitab manapun, tidak dimiliki oleh buku manapun. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pesan yang essentiality of the Bible. Mengapa Alkitab ini begitu penting khususnya bagi orang percaya? Nah, kita akan lihat. Nanti Anda akan cek ya, Anda akan baca kembali ke dalam pembahasan kita 2 Timotius 3. Anda akan temukan nanti bahwa konteks penulisan ini adalah Alkitab sedang menjelaskan keadaan manusia atau kerusakan manusia pada zaman akhir. Kalau Anda baca di 2 Timotius 3, 1-9, Anda akan menemukan di sana manusia akan mencintai diri sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang, tidak peduli agama, menentang kebenaran, dan lain-lain. Sehingga masuklah pesan di ayat 16 tadi, yang mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, dihembuskan oleh nafas Allah. Nah, sekarang kalau kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah, implikasinya apa? Maka saya menulis di sini, saya menjelaskan paling nggak ada 2. Yang pertama adalah otoritas Alkitab. Kalau kita percaya Alkitab firman Allah, maka Alkitab itu berotoritas penuh atas kehidupan orang percaya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sama saja dengan perkataan Allah langsung. Ya. Itu implikasi pertama. Kalau kita percaya Alkitab itu firman Allah, maka tulisan di dalam Alkitab itu sama dengan Allah berbicara langsung. Sehingga kita harus tahu Alkitab berotoritas atas kehidupan kita. Atas kehidupan kita di segala bidang. Kalau kita orang bisnis, maka kita akan melakukan bisnis dengan tunduk kepada Alkitab. Kalau kita seorang pekerja swasta, kita akan melakukan pekerjaan kita dengan tunduk kepada Alkitab. Kalau Anda pelajar, Anda akan menjadi pelajar dengan tunduk pada Alkitab. Otoritas Alkitab penuh atas kehidupan kita di segala bidang. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, kalau Alkitab itu firman Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat itu, maka Alkitab pasti tidak bersalah, dan Alkitab itu tidak ada ketidaktersesatan Alkitab. Jadi ini inerrant and infallible. Jadi tidak bersalah dan tidak tersesat. Sehingga kita tidak akan menemukan satu kesalahan satupun di dalam Alkitab, karena Allah yang menjaganya, karena Allah penulisnya. Sehingga kita harus meyakini kalau kita membaca Alkitab, kalau kita belajar sungguh-sungguh Alkitab, maka Alkitab akan memimpin kita pada kebenaran dan kehidupan yang kekal. Itu 2 implikasi tadi. Bahwa Alkitab itu berotoritas penuh pada kehidupan orang percaya. Yang kedua, Alkitab itu tidak mungkin bersalah dan tidak tersesat, sehingga kita akan memimpin kita pada kebenaran. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan kita. Tadi di ayat, saya bacakan lagi ayatnya ya, di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita akan masuk sekarang. Kalau kita sudah mengerti mengapa Alkitab itu firman Allah, dan kita mengerti implikasinya terhadap kehidupan kita, maka yang berikutnya kita harus mengerti
kalau kita belajar Alkitab, ya, manfaatnya apa? Mengapa Alkitab itu begitu penting? Tadi saya sampaikan latar belakang ayat ini adalah adanya kehidupan manusia yang semakin rusak, kehidupan akhir zaman, di zaman akhir yang begitu rusak. Dan kita melihat sekarang, apa yang ditulis itu 2000 tahun yang lalu itu sama juga yang kita rasakan. Begitu banyak orang yang sudah menganggap remeh kebenaran, sudah nggak peduli agama, mencintai diri sendiri, dan lagi menjadi hamba uang. Dunia begitu hancur, sehingga di ayat 15 kita membaca, Timotius diminta supaya berdoa, meminta hikmat, supaya Allah menuntun kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi di sini ada satu pesan bahwa di dalam kehidupan yang rusak ini, supaya kita tidak tersesat, supaya kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal, supaya kita dipimpin ke dalam kebenaran, maka kita harus baca Alkitab. Nah, mengapa baca Alkitab? Nah, ayat 16 pertama kita bahas. Yang alasan pertama adalah Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, kalau saya bacakan bahasa Inggrisnya, di bahasa Inggris diterjemahkan sebagai seperti ini ya, profitable for doctrine. Nah, jadi kalau kita bicara doktrin, keselamatan manusia, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin tentang pekerjaan, doktrin tentang hal-hal lain ya, maka sumber kebenarannya harus dari Alkitab. Ketika kita mengajar seseorang, mengajar di sini itu doktrin. Ya, jadi kalau ada orang yang meremehkan doktrin itu sangat aneh ya, karena mengajar itu perlu doktrin. Dan kalau kita mengajar, maka Alkitab ini harus jadi panduan kita. Di luar Alkitab, maka kita hanya sedang mengajarkan satu kesesatan. Kita hanya sekedar mengajarkan satu kebodohan. Dan kita akan menerima hukumannya pada satu saat nanti. Nah, kita harus tunduk kepada Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Karena Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Profitable for doctrine. Kita mengerti Allah itu seperti apa dari Alkitab. Kita mengerti manusia seperti apa dari Alkitab. Maka kita akan melihat bagaimana Alkitab memandang Allah, bagaimana Alkitab menjelaskan manusia, itu berbeda dengan kitab-kitab lain. Dan kalau kita menganggap Allah itu sama, maka kita sebenarnya tidak membaca Alkitab. Kita mengerti Allah yang sejati seperti apa dari Alkitab. Maka itu yang pertama, Alkitab akan membuat kita mengerti doktrin, ya, bermanfaat untuk mengajar. Ketika Anda mengajar doktrin firman Tuhan, maka Alkitab harus jadi sumber referensi. Yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Bahasa Inggrisnya reproof. Ya. Jadi dengan Alkitab, melalui pembacaan Alkitab, manusia akan yakin akan dosanya. Manusia berdosa akan ditegur dari Alkitab. Dan kemudian setelah ditegur, maka akan mengerti hukum-hukum Allah seperti apa. Sehingga manusia akan dibawa berbalik kepada kebenaran. Dari hidup yang berdosa, dari hidup yang kacau, kepada kehidupan yang kekal. Dari kematian kepada kehidupan. Hanya Alkitab yang mampu menyatakan kesalahan manusia dengan benar. Ravi Zacharias, sekali lagi saya mutip Ravi Zacharias mengatakan bahwa hanya Alkitab yang mampu menjelaskan hati manusia secara benar. Agama lain mungkin mengatakan manusia pada dasarnya itu ada kebaikan, tetapi Alkitab mengatakan tidak. Alkitab pada dasarnya sudah mati, sudah rusak. Jadi itu manfaat yang kedua. Sekarang kita lihat manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan, atau bahasa Inggrisnya correction. Berarti mengembalikan segala sesuatu ke fungsi dan tujuan semula. Kita hidup sembarangan. Nah, kita nggak ngerti bagaimana cara hidup. Maka Alkitab ya yang akan memperbaiki kelakuan kita, akan mengoreksi kita. Kita tahu kita salah dari Alkitab. Dan yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Bahasa Inggrisnya instruction in righteousness. Jadi hanya melalui Alkitab akan menuntun jalan kita pada keselamatan dan kehidupan kekal. Apakah manusia dalam usahanya sendiri mampu menuju keselamatan? Sangat tidak mungkin. Hanya melalui Alkitab, hanya dengan membaca Alkitab, hanya dengan merenungkan Alkitab sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan jalan itu. Maka kita akan menemukan keselamatan itu. Nah, kita akan melihat 4 hal dasar yang
Alkitab tulis mengenai manfaat Alkitab. Ada 4 tadi. Jadi ketika kita belajar Alkitab, maka hati kita ditransformasi, maka hati kita akan diubahkan, maka kita akan mengerti kebenaran, maka kita akan mengajar dengan doktrin yang benar, maka kelakuan kita akan diperbaiki, kita akan dikoreksi, dan kita akan dituntun ke dalam kebenaran. Nah, yang menarik lagi kalau kita baca di ayat 17, di sana ditulis bahwa melalui Alkitab kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, dari sini kita melihat panggilan orang Kristen. Panggilan orang Kristen tidak sekedar senang diselamatkan, tidak sekedar bangga karena kita umat pilihan. Tetapi panggilan orang Kristen adalah kita ini harus melakukan pekerjaan baik. Nah, apa pekerjaan baik yang Alkitab maksudkan? Tentu saja yang berkait dengan ayat 16 tadi. Kita harus belajar Alkitab. Karena melalui Alkitab kita akan mengajar. Kita akan mengoreksi. Kita akan menyatakan kesalahan. Ya, kita akan memperbaiki kelakuan. Kita akan memberikan informasi mengenai jalan yang benar itu seperti apa. Nah, kita harus terjun di dalam pelayanan. Kita harus sungguh-sungguh memberikan hidup kita di dalam panggilan yang Tuhan mau, yaitu melakukan pekerjaan baik. Essentiality of the Bible adalah topik yang besar. Alkitab adalah topik yang besar. Kita bersyukur Tuhan telah mewahyukan Alkitab itu kepada kita. Nah, sebagai penutup, saya ingin pesan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Mari kita cintai Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah sepenuhnya. Mari kita pelajari dan renungkan siang dan malam. Sampai hati kita diperbarui. Sampai hati kita mengerti kehendak Allah. Engkau dipersiapkan untuk perbuatan yang baik. 2 Timotius 4 ayat 2, saya kutip ayat ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya berdoa supaya kita semua dijamah Tuhan, mencintai Alkitab, dan menunaikan tugas pelayanan kita. Kita beritakan firman, kita beritakan Injilnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia memberitakan Injil dan menjalankan semua kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu singkat ini, tapi kami mengerti kebenaran yang Tuhan ajarkan. Ampuni kalau kami selama ini menganggap Alkitab itu bukan firman Allah. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengajar kami bahwa apa yang kami terima sebagai Alkitab, Alkitab itu dihembuskan langsung dari nafas Allah. Sehingga kami yakin Alkitab itu berotoritas penuh. Dan Alkitab itu adalah menuntun kami ke dalam kebenaran. Tolong kami mencintai firman-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan. Di dalam pemberitaan Injil, di dalam pemberitaan firman. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Coolers. Nah, seperti biasa nih setelah online radio service, biasanya kita bakal melaksanakan Cool News Update. Nah, di Cool News Update berikutnya ini kita ada yang pertama seperti biasa, kita ada line. Kalian bisa add di line kita di @sjb8539x. Nah, di situ ada banget tuh info tentang cool, mungkin tentang event cool. Nah, dan kalian juga bisa langsung follow Instagram kita di @coolpressunit_official pokoknya pastinya. Nah, dan berikutnya kita punya ada Facebook. Jadi kita punya Facebook, yaitu bisa langsung add friend kita di Coolpressunit. Nah, setelah itu kalah seru juga kita punya YouTube. Nah, dan di YouTube kita ini kalian bisa langsung cek aja, cari aja langsung di Coolpressunit Official. Nah, di situ kita bakal ada, di situ kita bakal membagi-bagi tentang video tentang cool dan info-info dan event-event tentang cool yang ada di sana. Oke? Berhubung ibadah kita melalui online, maka bagi coolers yang berkenan ingin memberikan persembahan bisa melalui OVO atau GoPay dengan nomor 0823 70 25 5666 atas nama Coolpressunit.
berikutnya ini, tak henti-hentinya kita mengingatkan bagi kalian siapa nih yang udah masuk Komsel. Ada nggak yang udah Komsel selama minggu kemarin dan minggu ini? Nah, bagi kalian nih yang pengen Komsel lagi, kalian bisa langsung aja nih Komsel untuk mungkin minggu kemarin nggak ada Komsel, tapi minggu ini kalian boleh Komsel nih. Kan selama pandemi ini tidak mungkin menghalangi kita untuk sharing bersama kan dalam bimbingan firman Tuhan. Nah, bagi kalian yang kalian Komsel, langsung aja hubungi kakak-kakaknya. Mungkin kakak-kakaknya ada yang lupa. Ingatin kakak-kakaknya, Kak, ayo Komsel yuk. Nah, bagi kalian yang kalian Komsel, langsung aja yuk. Nanti Komsel di Komsel kalian masing-masing, oke? Good job buat kalian yang udah Komsel minggu ini. Keep the spirit, guys. Nah guys, selanjutnya kita ada prayer box nih. Teman-teman yang ingin didoakan bisa mengisi prayer box ya guys. Oh iya, Coolers. Bagi kalian yang masih ada di rumah, yang tetap stay di rumah untuk menjaga kesehatan kalian dan bersama keluarga kalian, jangan lupa juga selalu jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa selalu ikuti terus apa yang bakal kita sharing di Instagram, yang kita sharing di Line, dan yang kita sharing di media sosial lainnya. Jadi kalian akan stay tune terus dengan info-info dari Cool. Nah, untuk buat kalian yang gimana sih Kak cara menghadapi pandemi sekarang ini? Nah, kita jadi ada di share di Instagram, dan kita ada share juga di Line Cool Press Unit. Kan bisa lihat bagaimana sih caranya mengatasi dan menghindari virus COVID-19 yang sekarang melanda di negara kita. Nah, kalian bisa lihat, cek di status media sosial kita. Kita ada nge-share pokoknya di Snapgram kita. Di situ ada poster bagaimana cara menghindari COVID-19. Nah, dan jangan lupa juga sebelum kalian melaksanakan ibadah online prayer, kita ada sudah nge-share tentang how to do and don't when we online prayer. Jadi itu anggapannya kayak apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan selama online prayer. Nah, jadi kalian bisa cek aja di postingan kita nih di Instagram sama di Line. Pokoknya cari aja situ. Nah, bagi kalian nih buat yang belum ikut untuk online prayer, kalian harus persiapkan hati kalian dan persiapkan diri kalian. Oke, teman-teman. Pokoknya kalian stay safe di rumah dan pokoknya jaga pola hidup kalian dengan baik. Stay safe, stay home, and stay happy. Selanjutnya yaitu podcast. Teman-teman yang ingin mendengarkan firman Tuhan bisa mendengarkan podcast kita ya guys. Dan wajib share ya guys agar makin banyak yang terberkati. Oke guys, jadi sekian dari PR untuk minggu ini. Untuk minggu depan jangan lupa ya untuk ikut lagi dan wajib. Oke guys, itu aja. Saya Claudia. Saya Patra. See you and God bless you. Teman-teman, sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak atas hari ini, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk mengikuti Cool Friday Service Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang menyapa kami hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami betapa pentingnya firman-Mu Tuhan, dan ajar kami agar kami berpegang teguh pada firman-Mu, agar kami juga tidak terbawa oleh arus dunia ini. Bapak, kami mau berdoa untuk preachernya Tuhan, Sir Johan. Kiranya Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik untuknya, dan Engkau kokohkan dia dalam setiap langkahnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang datang dan yang tidak datang. Kami mau berdoa untuk keluarga mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, yang mencukupkan mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berjalan bersama mereka. Kami juga mau berdoa untuk kampus kami, Bapak, Presiden University, biar Tuhan lingkupi kampus kami, Bapak, biar kampus kami bisa menjadi sarana berkat bagi lingkungan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia, kami mau berdoa untuk pemerintahnya, biar hikmat Tuhan turun atas Presiden kami, dan begitu juga para pemerintahan. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin kami, dan biar setiap keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak-Nya Engkau. Kami mau berdoa Bapa, dalam pandemi ini, kami yakin banyak orang-orang yang kesusahan. Kami minta Tuhan turun tangan, dan kiranya Engkau cukupkan mereka. Berkati juga Tuhan para tenaga medis, berikan mereka kekuatan dan kesabaran. Tuhan pakai mereka dalam pekerjaan mereka. Kami mau berdoa juga untuk
para orang-orang yang terkena virus ini Bapa. Kiranya Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan, berikan mereka penghiburan Bapa. Kiranya Tuhan pandemi ini bisa cepat selesai dan semuanya kembali pada kenormalan. Bapa, kami mau berterima kasih atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.